الحمد لله أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه من كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى. باب firman Allah subhanahu wa ta'ala, afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makrullah, dari tipu daya Allah, atau dari pancingan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka kenikmatan? Tidaklah merasa aman dari makrullah kecuali orang-orang yang merugi. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan di dalam bab ini bahwa seorang yang muwahhid ketika mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkumpul dua hal yang penting yang harus ada pada diri seorang abid, seorang yang menyembah Allah. Yang keduanya ini ibaratnya bagaikan kedua sayap yang dimiliki oleh seekor burung, yang apabila salah satunya tidak ada maka dia tidak akan mampu untuk terbang. Maka demikian pula seorang muslim tatkala mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama mereka masih hidup di muka bumi ini, maka mereka harus berkumpul pada dirinya dua hal, yaitu al-khawfu war-raja, perasaan takut dan perasaan berharap. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaannya, dari kerasnya siksaan Allah terhadap mereka-mereka yang menyimpang, yang berpaling dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharap kepada Allah rahmatnya, kasih sayangnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Allah azza wa jal senantiasa akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim sifat seorang yang beribadah kepada Allah yang hakiki, yang murni tauhidnya adalah mereka yang menggabungkan antara dua sifat ini, al-khawfu ar-raja, perasaan takut dan perasaan berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Seorang yang berdiri di malam hari, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di saat mereka sujud, di saat mereka berdiri, mereka takut dengan hari pembalasan, hari akhirah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a.
bahwa lambung-lambungnya kaum mukminin itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dari siksaannya dan sangat berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha raghaban wa rahaba. Berdoalah kalian kepada Allah dengan mengharap dan takut. Inilah sifat seorang mukmin muwahhid kamilut tauhid, yang sempurna tauhid. Apabila tidak terdapat salah satu dari keduanya, maka dia akan terjatuh ke dalam salah satu dari kedua hal yang bertentangan dengan perkara ini pula, yang itu akan mengurangi tauhid dan mungkin saja akan membatalkan tauhid seseorang. Waliyadzubillah. Apabila seseorang tidak memiliki rasa berharap kepada Allah, tidak ada sifatul raja, sifat berharap pada dirinya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya rasa takut saja, maka ini akan membinasakan dia, yang akan menyebabkan dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun dilarang oleh Allah. Wala tayasu min rauhillah kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dan kalau dia tidak memiliki rasa takut, yang ada hanya rasa raja, berharap hanya pada Allah, namun tidak muncul rasa takutnya, ini akan menjatuhkan dia ke dalam pelanggaran yang lain, yaitu merasa aman dari makrullah, merasa aman dari pancingan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia lalai. Diberikan kesenangan dunia, dia semakin lalai dan meninggalkan ibadah kepada Allah. Ini adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sifat seorang mukmin yang sempurna tauhidnya, hendaklah dia menggabung di antara keduanya, ar-raja wal khauf. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari keduanya, maka dia akan mengurangi tauhidnya dan bahkan mungkin akan membatalkan tauhid. Waliyadzubillah, apabila menyebabkan mereka jatuh dalam kekufuran. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa kedua sayap ini tidak boleh terlepas dari seorang mukmin. Namun terkadang dalam beberapa keadaan, ya, perasaan berharapnya kepada Allah itu lebih ditonjolkan daripada perasaan takutnya. Dan dalam beberapa keadaan pula perasaan takutnya harus lebih ditonjolkan daripada perasaan berharap. Apabila seorang dalam keadaan sehat, dia memiliki kekuatan, mampu bekerja, mampu mengamalkan apa saja, dalam keadaan sehat, wal afiyah, tidak terdapat kekurangan sedikit pun pada dia, dia tidak sakit, ya, pada jasmaninya, maka dalam hal ini kata para ulama, hendaklah perasaan takutnya kepada Allah itu lebih ditonjolkan. Perasaan takutnya kepada Allah lebih ditonjolkan. Kenapa? Karena kalau dia dalam keadaan sehat, dia akan mampu melakukan apa saja. Dia bisa melakukan perbuatan maksiat, dia bisa melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa melanggar hukum-hukum Allah. Sehingga apabila dia lebih menonjolkan perasaan takutnya, maka ketika dia hendak melakukan suatu amalan, maka dia berpikir, jangan sampai amalan tersebut menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada dia, sehingga dia takut, ya, sehingga dia menahan dirinya untuk menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat. Setiap dia ingin melakukan perbuatan itu, dia takut, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa dia dengan perbuatannya itu. Nah, ada perasaan berharap tapi dikecilkan, ya. Dalam waktu yang lain, perasaan takutnya lebih dikecilkan, dan hendaklah dia lebih menonjolkan perasaan berharapnya kepada Allah,
yaitu apabila dia dalam keadaan sakit, tidak mampu berbuat apa-apa di pembaringan, ya, menyebabkan dia tidak akan mampu untuk melakukan kemaksiatan. Dia akan selalu memikirkan dirinya bahwa dia akan mati. Nah, sehingga dalam hal ini hendaklah dia lebih menonjolkan perasaan berharap kepada Allah, berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan padanya ampunan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, telah dinukilkan dari beberapa perkataan para ulama salaf yang menjelaskan tentang bahayanya seorang yang merasa aman dari makrullah ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man wassa'allahu alaihi falam yara annahu yumkaru bihi fala ra'ya lahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya kenikmatan, diberikan keleluasaan, kenikmatan, kelapangan hidup, lalu dia tidak menganggap bahwa itu makar dari Allah, dia tidak menganggap bahwa itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan diberikan padanya, maka ketahuilah dia tidak mempunyai pikiran yang baik. Dia tidak punya pikiran yang sehat. Fala ra'ya lahu. Ya, bukan pemikiran yang benar yang demikian. Seorang mukmin dalam keadaan sehat, justru disitulah dia merasa khawatir. Jangan sampai ini adalah makrullah. Nah, sehingga seorang tidak lalai. Dia selalu menjaga diri ketika dia diberikan kenikmatan, dia menjaga itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan keadaan seorang mukmin, keadaannya selalu baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusannya kaum mukminin. Semua perkaranya itu baik. Dan yang demikian ini tidak akan ada yang mendapatkannya kecuali apabila dia seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, Allah berikan padanya kenikmatan, dia bersyukur. Dia tidak lalai. Dan dia menjadikan kenikmatan itu sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa musibah, kemudaratan, maka dia bersabar. Dan itu adalah kebaikan bagi dia. Berkata Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, baghatal qauma amrullah, wa ma akhadha Allahu qauman qattu illa 'inda salwatihim wa ni'matihim wa ghirratihim, fala taghtarru billah. Suatu kaum melanggar perintah Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa suatu kaum dan menghukumi mereka kecuali di saat mereka merasakan kenikmatan. Kecuali di saat mereka dalam keadaan lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka jangan kalian tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Salah satu bentuk seorang yang merasa aman dari makar Allah, ketika seseorang itu merasa aman dari siksaan Allah ketika dia berbuat maksiat. Ya, dengan berharap Allah kan Maha Pengampun. Tak apa-apa saya melakukan kemaksiatan. Allah kan Maha Pengampun. Disitulah makar Allah. Itu berarti kamu dalam keadaan tertipu dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada kalian. Bentuk seorang yang tertipu. Bentuk seorang yang tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka. Kaum mukminin, ketika Allah berikan kenikmatan, mereka bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kenikmatan itu ditambah kembali oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah kenikmatan itu. Rezeki di dunia akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai barokah. Lihatlah kaum Saba
Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguh daerah Saba itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2 kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri di negeri Saba, sekarang bernama Ma'rib. Nah, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan, lentar apa saja itu tumbuh. Nah, dan tumbuhnya lebat, berbuah, buahnya sangat manis sekali, dinikmati oleh penduduk Saba pada waktu itu. Nah, bahkan para ulama ada yang menyebutkan seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kalau seorang wanita hendak mengambil buah-buahan, dia tinggal mengambil keranjang, lalu kemudian lewat di bawah pohon tersebut, dan dia melewati pohon itu dalam keadaan keranjangnya telah penuh dengan buah-buahan yang ranum, manis, segar. Kata Allah, makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian. Negeri yang baik, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan barokah pada suatu negeri itu? Disebabkan karena mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan kapan datangnya azab? Ketika mereka berpaling. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka mereka pun berpaling dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih menyenangi untuk menyembah matahari. Mereka menyembah kepada selain Allah, maka kami kirimkan pada mereka banjir yang besar. Akhirnya 2 kebun yang lebat tadi diganti dengan pohon-pohon yang tidak memberikan manfaat yang sebagaimana awalnya. Ya. Pohon bidara yang banyak durinya, buah-buahannya kecil. Nah, itu pun bijinya besar. Ya. La yusmin wa la yughni min ju'. Nah, pohon arak, pohon siwak, walaupun ada manfaatnya tapi tidak seperti yang pertama. Nah, demikian subur tanah itu. Ketika banjir besar itu menimpa Al-Yaman, maka mereka pun pada mengungsi, meninggalkan daerah mereka yang dahulu subur. Nah, kenapa? Karena berpalingnya mereka dari tauhidullah, beribadah kepada Allah. Itulah makrullah. Mereka merasa aman dan mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk kampung itu mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barakah dari langit, dari bumi. Jadi barokah tanaman itu, jadi barokah kenikmatan yang kita dapatkan. Walakin kadzabu, akan tapi mereka dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menyiksa mereka berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Nah, oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa innama huwa istidraj." Fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi, padahal dia berbuat maksiat, dia kafir tapi diberikan harta yang banyak, dia asi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan, dibukakan pintu dunia kepada mereka. Berapa banyak dari kalangan kufar, dari kalangan al-usah diberikan kekayaan dunia ini.
ya, diberikan jabatan kedudukan yang tinggi di dunia ini. Dan berapa banyak dari kalangan kaum mukminin yang mereka istiqamah di atas agama mereka. Mereka tidak diberikan harta kecuali sedikit. Dan mereka merasa puas dengan itu. Nah, laisal ghina bi kathratil mal walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, merasa senang dengan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apabila engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi, padahal dia berbuat maksiat, kata Rasulullah SAW, ketahuilah itu adalah pancingan dari Allah. Innama huwa istidraj. Nah, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidaklah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat dari jalan Allah. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menyimpang. Nah, karena putus asa dari rahmat Allah, tidak ada perasaan berharap. Dari sini menjelaskan pada kita bahwa ar-raja, sifat berharap itu harus ada pada diri seorang mukmin, sehingga tidak menjerumuskan mereka kepada sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di muka bumi ini, masih ada kesempatan untuk mencari jalan bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum gargarah. Nyawanya itu belum sampai pada kekerongkongannya. Nah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa yang disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang ancaman itu di dunia ataukah di akhirah. Rambuk ataukah rajam, ya, ataukah bunuh. Adapun hukum di akhirat seperti mendapatkan ancaman Allah, tidak akan memperhatikan dia. Allah tidak akan berbicara dengan dia, dan baginya mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya, jadi setiap dosa yang di situ ada ancamannya, itulah dosa besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kabair, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Menyekutukan Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Rauh yani rahmah. Al-ya'su ay al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Ya. Wal amnu min makrillah, dan dia merasa aman dari pancingan Allah, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia tinggalkan imannya. Dia rela menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit.
Hadis ini dan oleh pensyarah kitab Tauhid Fathul Majid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Abi Hatim dari jalan Syabib bin Bishr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan para perawinya thiqah kecuali Syabib bin Bishr. Ibnu Ma'in mengatakan thiqah dan lemahkan oleh Abu Hatim. Nah, dan kesimpulannya beliau menukilkan perkataan Ibnu Katsir bahwa yang zahir hadis ini mauquf dari perkataan Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhasil, pentahqiq kitab ini mengatakan hadis ini hasan dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 4479. Wallahu a'lam. Wa 'an Ibnu Mas'ud qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yakni dari perkataan beliau ya, akbarul kabair, dosa yang paling besar. Dan ini akhwan tidak menunjukkan pembatasan ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, lalu kemudian beliau menyebutkan 3 poin ini. 3 poin ini tidak menunjukkan pembatasan. Namun dosa besar itu banyak yang lainnya. Rasulullah pernah menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan dahulu. Nah, dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa di sana ada dosa-dosa besar yang lain. Dan al-ibad khusus mengumpulkan macam-macam dosa besar. Az-zawajir min iqtirafil kabair. Demikian pula Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, murid Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, juga mengarang kitab dalam hal ini dengan judul Al-Kabair. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan akbarul kabair, bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar, al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari pancingan Allah subhanahu wa ta'ala, wal kunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rauhillah, sama, putus asa dari rahmat Allah. Ada kemungkinan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan al-kunutu min rahmatillah dan al-ya'su min rauhillah karena kedua-duanya terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. La taqnatu min rahmatillah. Di dalam ayat yang lain, la tay'asu min rauhillah. Nah, sehingga beliau menyebutkan kedua lafaz ini min babit ta'kid, untuk menegaskan bahwa yang demikian ini dosa yang paling besar, tidak diperbolehkan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membedakan ya, berusaha untuk membedakan antara al-qunut min rahmatillah dengan al-ya'su min rauhillah. Kata beliau, kalau yang dimaksud dengan al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu putus asanya seorang hamba ya, yang dia merasa tidak mungkin dia akan diberikan apa yang dia minta. Ada sesuatu yang dia minta kepada Allah tidak diberikan, putus asa akhirnya ya, tidak mungkin Allah memberikan,
saya begini, dosa saya seperti ini, dosa saya seperti ini. Tidak mungkin Allah itu memberikan pada saya apa yang aku minta. Putus asa akhir. Nah, sedangkan al-ya'su min rauhillah, putus asa dari rauhullah, yaitu seorang manusia merasa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya apa yang menimpa dia dari musibah. Ya. Tidak mungkin. Pasti Allah akan terus menurunkan musibah ini kepada saya. Terus menerus demikian. Nah, dia mendapatkan musibah, melarat, fakir, miskin yang dia anggap sebagai musibah, terus menerus demikian, ya, dan dia anggap itu sebagai Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Wahu Abdul Razzaq, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq punya kitab namanya Al-Musannaf. Dua kitab Al-Musannaf yang masyhur yang sampai pada kita sekarang ini. Yang pertama Musannafnya Abdul Razzaq, dan ini lebih aqdam, lebih tua. Yang kedua Musannaf Abi Bakr bin Abi Syaibah. Nah, dan disebut kitab tersebut Musannaf karena Kitabul Musannaf adalah kitab yang mengumpulkan asar-asar, perkataan-perkataan, riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in. Ya, terkadang disebutkan hadis, tapi bukan itu yang menjadi inti kitab. Yang menjadi inti kitab Al-Musannaf adalah al-athar, riwayat-riwayat yang disebutkan dari para sahabat ataukah para tabi'in. Oleh karena itu, bagi yang ingin mengetahui salah satu pendapat dari para sahabat misalnya, ataukah ada perkataan salaf, maka merujuk pada kitab tersebut Al-Musannaf Abu Bakr bin Abi Syaibah, demikian pula Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi'. Wallahu a'lam bissawab. Sebutkan oleh pentahqiq kitab ini bahwa perkataan Abdullah bin Mas'ud ini adalah riwayatnya sahih. Dalam tafsirnya bahwa riwayat ini sahih tanpa ada keraguan. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.